Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Abdurrahman dengan NIM 2151003007111037. Saya merupakan mahasiswa yang berasal dari Universitas Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian, dan juga jurusan Teknologi Industri Pertanian. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan komoditas agroindustri rotan di Indonesia. Rotan merupakan hasil hutan non-kayu yang sangat penting di Indonesia dan memiliki potensi kekayaan alam yang sangat tinggi. Terdapat 600 jenis rotan di dunia dan Indonesia memiliki 350 jenis rotan. Maka dari itu, bisa kita bilang produksi rotan dunia hampir 85% berasal dari Indonesia. Sehingga tidak berlebihan apabila kita mengkampanyekan The Real Rotan is Indonesia dan membawa atau mengusulkan rotan sebagai warisan dunia kepada UNESCO. Rotan juga merupakan salah satu tumbuhan hutan yang mempunyai nilai komersial cukup tinggi. Selain itu, sebagai sumber devisa negara yang pemanfaatannya banyak melibatkan petani. Secara ekologis, rotan tumbuh dengan subur di berbagai tempat, baik dataran rendah maupun agak tinggi, terutama di daerah yang lembab seperti pinggiran sungai. Faktanya, setelah kayu, rotan adalah salah satu hasil hutan yang paling populer. Karena rotan mudah diolah, memiliki sifat yang unik, berkekuatan tinggi, dan indah tampilannya. Kelebihan rotan yang tidak kalah dengan kayu ini membuat rotan sebagai bahan baku yang banyak digunakan dalam industri, khususnya industri mebel. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah produsen rotan paling besar di dunia. Diprediksi bahwa 80% rotan yang ada di dunia ternyata diproduksi di Indonesia, dan sisanya diproduksi di Vietnam, Filipina, dan negara-negara Asia yang lainnya. Wajib kita ketahui bahwa areal penghasil rotan di Indonesia meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Potensi bahan baku rotan di Indonesia ini diperkirakan sekitar 622.000 ton per tahunnya. Selanjutnya yaitu adalah potensi ketersediaan teknologi rotan. Seperti yang kita tahu, untuk membentuk rotan menjadi produk yang kualitas internasional dan cocok untuk pasar internasional, peranan teknologi ini tidak bisa diabaikan. Dengan adanya teknologi, diharapkan mampu menciptakan suatu inovasi baru. Salah satu contoh teknologi pengolahan rotan yang menggunakan cara tradisional yaitu seperti pengeringan, pengasapan, dan juga perendaman. Untuk selanjutnya, potensi pasar rotan yang berada di Indonesia. Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang bagi rotan untuk dijual ke Pulau Jawa dan diekspor ke luar negeri. Mebel rotan Jawa Timur telah lama dikenal dengan kualitas, seni, dan harga yang memiliki daya saing. Saat ini, pasar kerajinan rotan Indonesia sedang menghadapi masalah lingkungan yang berkelanjutan, yaitu dengan isu Go Green. Seperti yang kita tahu, persyaratan pasar internasional untuk kualitas produk kayu olahan dan rotan, serta faktor manajemen dan faktor lingkungan menjadi persyaratan penerimaan produk Indonesia di pasar ekspor. Peluang dan tantangan pengembangan rotan di Indonesia. Peluangnya, walaupun memiliki keunggulan dalam ketersediaan bahan baku yang berlimpah, produktivitas dari industri pengolahan rotan mengalami penurunan. Untuk mengatasi permasalahan penurunan kinerja tersebut, pemerintah mencoba untuk mengatur kembali kebijakan mengenai tata niaga ekspor rotan mentah. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menilai bahwa penurunan kinerja dari industri rotan adalah karena dibukanya keran ekspor rotan mentah pada tahun 2005 sehingga keran ekspor tersebut dirasa perlu dibatasi untuk menyelamatkan industri pengolahan rotan dalam negeri. Atas dasar ini, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan atau yang disingkat dengan Permendag nomor 36 tahun 2009, yaitu mengenai tentang tata niaga rotan yang isinya adalah pembatasan ekspor rotan untuk jenis dan diameter tertentu.
kewajiban memasok industri dalam negeri sebelum ekspor, serta diadakannya persyaratan bagi pelaku industri hulu sebelum mengekspor rotannya. Pada tahun 2011, kebijakan larangan ekspor rotan mentah diperpanjang melalui Permendak Nomor 35 Tahun 2011. Akan tetapi, setelah masa Permendak tersebut dapat dipecahkan, kini berdasarkan paparan dari Ketua ASPRI, Bapak Sugianto, usaha kecil dan menengah kerajinan rotan sangat pesat perkembangannya. Pengrajin-pengrajin yang dulunya bekerja sebagai karyawan biasa, sekarang telah beralih profesi menjadi pimpinan kerajinan rotan. Dengan banyaknya usaha kerajinan rotan yang baru, tentunya semakin memperketat persaingan antar pengrajin rotan dan berpengaruh pada sistem pemasaran. Selanjutnya, terdapat tantangan. Ternyata bahan baku merupakan penyebab dan masalah utama bagi sektor industri rotan. Karena pengrajin biasanya mendapatkan bahan baku dari Provinsi Riau. Namun, sekarang hutan-hutan di Riau telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Pengrajin mendapatkan bahan baku yang diambil dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Kalimantan. Kesimpulannya, pengembangan komoditas agroindustri rotan di Indonesia sudah sangat dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, semua masalah yang terjadi bermunculan dalam masalah internal, seperti bahan baku yang mulai menipis. Kesimpulannya, pengembangan komoditas agroindustri rotan di Indonesia sudah sangat dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, semua masalah dan tantangan ternyata bermunculan bukan dari eksternal, melainkan dalam internal sendiri, yaitu di mana pengrajin rotan sangat susah untuk menemukan bahan baku yang ada di Indonesia. Maka dari itu, seharusnya semua pihak yang bersangkutan mengenai komoditas agroindustri rotan di Indonesia harus segera berbenah agar rotan di Indonesia dapat menjadi nomor satu baik dalam negeri maupun kancah internasional.